Sistem pakar diagnosa penyakit paru-paru menggunakan metode forward chaining. Ini menu utama, ada menu home, menu register untuk user, dan menu login. Menu register ini user bisa daftar di sini. Lalu untuk login ada dua hak akses, yaitu admin dan user. Sekarang kita coba login admin. Ini untuk menu admin, ada menu gejala. Gejala untuk menambahkan data gejala. Ini standar sistem CRUD ya. Ada tambah, ubah, hapus. Untuk tambahnya kode dan nama gejala. Untuk ubah juga sama. Selanjutnya untuk menu penyakit ini juga sama sistemnya CRUD, yaitu tambah, ubah, hapus, dan cari. Untuk atributnya ada kode penyakit, nama penyakit, dan cara pengobatan. Selanjutnya ada menu aturan. Menu aturan ini untuk setting rule dari setiap penyakit. Jadi di sini ada penyakitnya ada 3, maka rule-nya juga ada 3. Ya, untuk melakukan pengaturan rule-nya bisa diklik tombol ubah. Nanti di bagian gejalanya tinggal di checklist gejala mana saja yang termasuk ke dalam rule untuk penyakit P01 ini. Ini juga bisa dicari, misalnya G6, G9. Nah, jika sudah akan bisa diklik simpan. Nanti semua gejala yang dipilih akan tampil. Untuk rule dari penyakit yang lain juga sama. Tinggal di checklist saja gejala-gejalanya. Lalu ada menu hasil konsultasi. Ini menu hasil konsultasi dari user. Ada tanggal user, hasil penyakitnya, kemudian persentase gejalanya. Bisa dilihat detailnya, gejala yang dipilih, kemudian rule yang sesuai, nama penyakit, persentase gejala, dan cara pengobatan. Bisa juga dicetak ke dalam format PDF seperti ini. Lalu bisa dihapus. Nah, yang tampil di menu ini untuk level admin, ini dari semua user. Selanjutnya ada menu pengguna, ini untuk menambahkan admin. Karena ada 2 level, yaitu admin dan user, jadi di sini bisa ditambahkan untuk admin saja. Untuk level usernya ada di menu register yang tadi di awal. Lalu ada menu ubah password. Untuk hak akses admin, menunya seperti ini. Selanjutnya kita coba hak akses user. Untuk hak akses user, menunya ada profil. Ini untuk mengubah nama lengkap dan username usernya. Kemudian ada menu konsultasi. Akan tampil pertanyaan dari setiap rule. Tadi kan di admin ada 3 rule ya untuk tiap penyakit. Nah, jadi yang pertama ditampilkan ini pertanyaan untuk rule pertama dari penyakit pertama. Jika dicoba dijawab ya, maka akan lanjut ke gejala berikutnya dari rule pertama. Jika terus dijawab ya, maka hasilnya akan penyakit dari rule pertama. Seperti ini. Ini TBC ini rule P01. Persentase gejalanya 100% karena dia menjawab semua gejala yang ada di rule G1, G2, G3, G4, dan G5. Jadi dijawab semua ya, maka persentase gejalanya 100%. Kita coba untuk rule yang kedua.
Karena ini gejala pertama dari rule pertama, maka jika dijawab tidak, dia akan lompat ke rule kedua untuk penyakit kedua. Ini gejala pertama dari rule kedua. Jika ini dijawab ya semuanya, maka hasilnya adalah P02 dengan persentase gejalanya 100% karena gejalanya dijawab semua. G6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang G1 dijawab tidak. Sementara yang lainnya dijawab ya, jadi ini masuk ke rule penyakit kedua. Kita coba untuk rule penyakit ketiga. Ini kan untuk rule pertama, dijawab tidak. Jadi masuk ke rule kedua, penyakit P2. Jika dijawab tidak lagi, dia akan masuk ke rule yang ketiga untuk penyakit ketiga. Nah, ini gejala pertama dari penyakit P03. Jika ini dijawab ya semuanya, maka dia akan masuk ke rule P03 dengan persentase gejalanya 100%. Kita coba lagi, jika kita jawab tidak semuanya, artinya tidak ada satupun rule yang dijawab. Maka hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba lagi untuk sebagian ya, hanya sebagian. Misalkan ini dijawab tidak, lalu ya, lalu ya, lalu ya, lalu tidak. Dia akan masuk ke P02 dengan persentase gejalanya 40% karena dari 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 gejala rule di P02 dia hanya menjawab 2 yaitu G6 dan G7, maka persentasenya 40%. Coba lagi misalkan ini ya, kemudian tidak. Dia akan langsung ke P01. Kenapa? Karena G01 ini hanya ada di penyakit P01. Jadi dia tidak ada di penyakit P02 dan P03, maka jika dia dijawab ya oleh G01 ini, maka otomatis P2 dan P3 dieliminasi dan sisanya akan masuk ke rule P01. Karena hanya G01 saja yang ada di rule P01. Untuk persentase gejalanya 20% karena dijawab 1 dari 5. Untuk rule forward chaining-nya kira-kira seperti itu. Dan ini dinamis. Ini gejala dan rule-nya sesuai dengan gejala penyakit dan rule yang di-set di menu admin tadi. Lalu menu selanjutnya hasil, ini hasil konsultasi yang barusan dilakukan. Ini sama seperti yang di admin. Cuman bedanya di menu hasil konsultasi level user ini, dia hanya menampilkan hasil konsultasi dari user yang login. Jadi karena yang loginnya Jajang, maka dia tampil hasilnya untuk Jajang. Kalau yang loginnya user lain, maka dia akan tampil hasil untuk user tersebut. Sementara untuk admin, dia akan menampilkan semua konsultasi dari user. Untuk yang lainnya sama, ada ubah password dan logout. Kira-kira seperti ini demo dari aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit. Di sini studi kasusnya penyakit paru-paru dengan menggunakan metode forward chaining. Ini aplikasinya dinamis ya, bisa digunakan untuk studi kasus apapun. Jadi tinggal ditambahkan gejala, penyakit, dan rule-nya di menu admin. Terima kasih.